Drop it. Shalom, selamat pagi siswa-siswa kelas 10 MIPA 1. Kegiatan pembelajaran kita hari ini selain pembelajaran tatap muka, saya juga menugaskan kalian untuk menonton video pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 mata pelajaran sejarah Indonesia yang sudah saya sisipkan linknya di Google Classroom mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 MIPA 1 ya. Silakan kalian tonton dua buah video itu. Kemudian setelah menonton, saya persilahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku teks pelajaran. Ada kurang lebih 30 soal pilihan ganda di sana yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian mengerjakannya melalui Google Form yang saya sisipkan linknya di Google Classroom kita. Ya, demikian. Selamat menonton video pembelajaran kita, video 1 dan 2, kemudian selamat mengerjakan soal latihannya melalui Google Form di Google Classroom kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu cara berpikir kronologis dan diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, pada materi hari ini kita akan lanjutkan pada cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, cara berpikir sinkronik ini, khususnya kata sinkronik, itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu sin, artinya dengan, kemudian kronos, artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kemudian mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Nah, dari arti dan makna kata sinkronik ini dapat kita simpulkan bahwa cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah itu maknanya adalah kita mempelajari sejarah pada suatu masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi kita mempelajari sejarah itu secara mendalam. Jadi tidak melebar dalam satuan waktu tetapi mendalam. Waktunya terbatas tetapi didalami sedemikian rupa. Gitu ya. Nah, ini tadi perbedaan sinkronik dengan diakronik. Nah, kalau sinkronik itu penulisannya melebar dalam ruang. Jadi dalam ruang itu berarti lingkup waktunya terbatas. Ya, terbatas lingkup waktunya tapi mendalam dalam ruang lingkup itu. Nah, kalau diakronik itu penulisannya memanjang dalam sisi waktu. Misalnya ya, kalau diakronik itu Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Nah, itu berarti memanjang dari aspek waktu. Nah, tetapi kalau sinkronik itu misalnya kita hanya mempelajari satu lingkup waktu saja. Misalnya pada masa VOC misalnya, atau Organisasi Dagang Belanda. Nah, kita hanya belajar mengenai VOC saja, tetapi secara mendalam digali sejarah tentang VOC itu, apa latar belakangnya, bagaimana VOC itu dijalankan, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pada waktu itu, bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat pada masa VOC itu. Nah, jadi itu sinkronik berarti ya. Dari sisi waktu terbatas, tetapi ruang lingkup pembahasannya atau berpikirnya itu mendalam, menggali ke bagian yang lebih dalam dari sejarah itu. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian yang berikutnya adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke. Nah, dalam sejarah itu dikenal ada konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu artinya kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan atau berlangsung secara zigzag. Jadi ada sesuatu yang dalam rentang sejarah tertentu terjadi satu perubahan atau satu kejadian peristiwa yang membuat sejarah itu mengalami perubahan. Kemudian keberlanjutan berarti satu keadaan yang berlangsung lama secara mendatar ya. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi di sana berlanjut sedemikian rupa. Tidak ada satu kejadian yang membuat sejarah itu menjadi berubah. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, bentuknya seperti ini ya. Keberlanjutan itu dia berupa garis lurus. Jadi tidak ada satu kejadian yang membuat sejarah itu berubah. Nah, kemudian sampai satu titik ada perubahan, berarti di situ ada satu peristiwa atau kejadian yang membuat sejarah itu menjadi berubah. Dari yang mendatar, dari yang flat menjadi berubah ya. Nah, jadi itu contohnya apa? Contohnya kalau keberlanjutan itu misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Nah, selama kurun waktu 3,5 abad itu tidak ada satu peristiwa yang membuat perubahan di situ. Sehingga ya ceritanya, peristiwanya ya peristiwa penjajahan itu selama 3,5 abad. Nah, perubahannya di mana? Perubahannya terjadi ketika tahun 1942 Jepang menguasai Nusantara ya, mengalahkan Belanda, menundukkan Belanda. Nah, itu membuat satu perubahan di dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari yang tadinya dijajah Belanda tiba-tiba takluk Belanda di bawah Jepang, Jepang dikuasai oleh Indonesia. Nah, di situ ada perubahan ya. Sampai nanti ada peristiwa kemerdekaan tahun 1945, nah itu juga menunjukkan satu perubahan dalam peristiwa sejarah. Nah, saya rasa ini tambahan materi untuk pertemuan ini sebagai review dari penjelasan minggu lalu. Silahkan kalian tonton, saksikan video yang versi pertama dan pembelajaran kedua ini. Kemudian setelah ini kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal yang ada di buku ya, soal evaluasi pilihan ganda bab 1 yang ada di buku teks pelajaran kalian. Nanti kalian mengerjakannya atau mengisi jawabannya di dalam Google Form yang ada di Classroom. Oke? Silahkan kalian tonton sebelum kalian mengerjakan atau menjawab soal-soal pilihan ganda di buku itu ya, melalui Google Form di Classroom yang sudah Bapak siapkan di sana. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat menonton 2 video pembelajaran ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.